Amang Inang, dan juga anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung yang sudah mempersiapkan diri di dalam gereja, maupun saudara-saudara kami yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sambutlah salam sukacita dari seluruh Parhalado HKBP Bogor, secara khusus yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Shalom. Jikalau ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama di HKBP Bogor, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu kita dalam ibadah ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Cukup menjelaskan anugerah-Mu, Kau ku puji Tuhanku sampai akhir hidupku. Kobarkanlah roh jiwaku menyanyikan kuasa-Mu, juga kasih setia-Mu, juga kebaikan-Mu, harta milik dan hidupku hanyalah anugerah-Mu. Kau ku puji Raja-Ku sampai akhir hidupku. Bila aku merenungkan dosa kesalahanku, aku takjub sungguh heran akan kemurahan-Mu. Oh, betapa kasih Tuhan menebusku yang terhina. Kau ku puji Raja-Ku sampai akhir hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus.
biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bersyukurlah kepada Allah, Maha baik dan benar. Pujilah dan tetap bersyukur segala kemurahan-Nya. Hai Israel, gemar nyanyikan berkat kasih setia-Nya, keadilan-Nya dan rahmat-Nya kekal selama-lamanya. Dikala aku tersesatkan, padanya aku berseru. Doa sembahku didengarkan, Allah menjaga nyawaku. Aku selalu bersama Tuhan. Haruskah takut diriku, musuh tak dapat melakukan niat jahatnya padaku. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7. Jangan berzina. Hukum yang ke-8. Jangan mencuri. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, yang diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mari kita membacanya secara responsoria. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini
terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hayati kasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Nanti kau tuai hasilnya, hidup bahagia tentram. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Tolonglah saudara kita yang terpuruk hidupnya. Ingat, jangan kau biarkan, beri bantuanmu segera. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas. Marilah kita dengarkan warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat HKBP Bogor, Minggu 10 September 2023. Warta umum. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang baik. Pentahbisan Sintua. Pada hari ini Minggu 10 September 2023 di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan acara pentahbisan Sintua kepada 4 orang calon Sintua, 2 orang calon Sintua laki-laki, 2 orang calon Sintua perempuan yang telah learning selama 2 tahun.
Acara tersebut akan dilaksanakan setelah selesai persembahan setelah khotbah. Anak lahir. Pada hari Senin 4 September 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Eriko Nababan, Ibu Ningsi Boru Siregar, alamat Sektor Sion. Mari kita bawakan dalam doa karena anak tersebut dalam keadaan kurang sehat. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Warta telah menikah. A. Telah menerima pemberkatan nikah Lewis Julie Wery Siahan, putra dari Bapak Dirsan Leonard Siahan almarhum, Ibu Rohani Boru Tampu Bolon, Jemaat HKBP Bogor Sektor Hermon, dengan Sari Dewi Boru Sianipar, putri dari Bapak Aris Sianipar, Ibu Nurlina Boru Pakpahan. Jemaat HKBP Sipinggol-Pinggol, pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 di HKBP Sipinggol-Pinggol. B. Telah menerima pemberkatan nikah Vicky Junaidi Meruela, putra dari Bapak Pendeta Rudolf Meruela, Ibu Elizabeth Latu Semrimala, Jemaat GPIB Sebaut, dengan Rina Yantimun Boru Siagian, putri dari Bapak Togar Marnanti Siagian, Ibu Bonur Boru Sitorus, Jemaat HKBP Bogor Sektor Peniel. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 di GPIB Sebaut. Keluarga baru. Mulai hari ini, Minggu 10 September 2023, telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Bapak Lewis Julie Wery Siahan, Ibu Sari Dewi Boru Sianipar, alamat Sektor Hermon, menerima pemberkatan nikah tanggal 29 Juli 2023 di HKBP Sipinggol-Pinggol. Mereka beribadah di pukul 14 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Jemaat baru. Mulai hari Minggu 10 September 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu A. Keluarga Bapak Ronald Hasintongan Huta Barat, Ibu Erna Teti Boru Sinaga, dengan 1 orang anak mereka, pindah dari HKBP Jetun Resort Jetun Tanjung Gustam Medan, alamat Sektor Horeb. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. B. Keluarga Bapak Niko Fernando Parulian Silitonga, Ibu Clara Natania Boru Simatupang, dengan 1 orang anak mereka, pindah dari HKBP Serpong Resort Serpong, alamat Sektor Peniel. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. C. Keluarga Bapak Halasan Huta Barat, Ibu Yanti Nurkiah Boru Silalahi, dengan 1 orang anak mereka, pindah dari Gereja Persekutuan Kristen Okumene Tanjung Gading, alamat Sektor Peniel. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. D. Keluarga Bapak Robert Horaliman Sinaga, Ibu Sondang Okto Deviayanti Boru Sitanggang, dengan 1 orang anak mereka, pindah dari GKPS Cililitan, Resort Cilitan, Distrik 7, Jakarta, alamat Sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 7 WIB.
diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Wisata rohani Punguan Korama mulai hari Jumat sampai Minggu 15-17 September 2023, Punguan Korama akan mengadakan wisata rohani yang dipimpin oleh Pendeta Anwar Penababan MTH, dan pada hari Minggu 17 September 2023, Punguan Korama akan beribadah di HKBP Kertanegara Semarang sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. Seksi perempuan pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 08.30 sampai 13 WIB, seksi perempuan akan mengadakan basar untuk keperluan Pesta Parolopolopon pembelian secara PO. Sudah dapat dipesan melalui seksi perempuan mulai hari Rabu 6 September 2023 dan PO akan ditutup hari Jumat 15 September 2023 pukul 19 WIB. Untuk itu diharapkan kepada semua warga jemaat agar mendukung kegiatan tersebut. Demikianlah diberitahukan kepada kita semua. Seksi sending. Sesuai dengan program seksi sending, maka pada hari Sabtu 23 September 2023 pukul 16 WIB, seksi sending akan mengadakan ibadah bersama dengan anak mahasiswa Kristen perantau yang ada di Kota Bogor bertempat di gereja. Yang menjadi pembicara Rija Aitiando Pasaribu SPI MSI. Amplop kantong keempat untuk mendukung program diakoni sosial. Pada hari ini Minggu 10 September 2023 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program diakoni sosial, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa Minggu 17 September 2023 di semua ibadah setelah warta jemaat, Panitia Pesta Parolopolopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023 akan mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan pesta tersebut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Kebaktian sektor. Hari Rabu 13 September 2023, sektor Ebenezer di rumah keluarga M. Silitonga Boru Simanjuntak. Sektor Kapernaum di rumah keluarga Sintua AHB Simanjuntak Boru Siahan. Sektor Galilea di rumah keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Panjetan. Sektor Nazaret di rumah keluarga J. Sinaga Boru Sidabutar. Hari Kamis 14 September 2023, sektor Filipi di rumah keluarga P. Panjaitan Boru Sinaga. Sektor Roma di rumah keluarga T. Hutahayan Boru Sianipar. Sektor Peniel di rumah keluarga S. Manurung Boru Simanung Kalit. Sektor Kana di rumah keluarga J. Siahan Boru Panggabean. Yang terakhir, keuangan. Saldo per tanggal 1 September 2023 berjumlah Rp309.537.557. Saldo per tanggal 1 bulan September
ruas mangurupi ruas berjumlah Rp61.462.000. Pemasukan berjumlah Rp82.202.400. Pengeluaran berjumlah Rp67.846.724. Saldo per tanggal 8 September 2023 berjumlah Rp384.155.233. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Warta lainnya yang tidak dibacakan boleh kita baca di warta jemaat yang kita pegang masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembalilah
segera. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang ada di gereja ini dan juga yang berada di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun, saya ucapkan bagi kita shalom bagi kita seluruhnya. Mari kita buka Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Demikian bunyinya, saya baca untuk kita. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripada aku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sering kita lihat di jalan raya, jangan lihat ke kiri. Tapi justru itulah godaan bagi banyak orang tertantang untuk melihat ada apa di kiri. Dan itulah manusia. Ketika dikatakan silakan masuk, dia selalu di luar, tidak mau masuk. Kalau dikatakan dilarang masuk, silakan di luar, dia ingin masuk. Selalu ada paradoks atau kontradiksi atau yang beragam sikap manusia. Demikian juga bila dikatakan jangan lakukan ini, justru itu yang dilakukan untuk manusia seperti bangsa Israel yang suka memberontak,
termasuk kepada penciptanya. Inilah prinsip dasar yang dikatakan oleh pencipta kita, supaya manusia ciptaannya hidup, tidak mati oleh pelanggarannya. Bagaimana caranya? Dia mengutus penjaga untuk memberitahukan kasih-Nya, untuk memperingatkan, untuk menasihati, memberitahukan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan dikatakan kita manusia ciptaan Tuhan sangat dikasihinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, baiklah kita setiap orang dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita selamat, bahagia di tanah tempat yang diberikan bagi kita. Dalam firman Tuhan hari ini ada dua kata yang menarik saya lihat. Pertama, anak manusia, Ben Adam. Lalu yang kedua ada istilah penjaga, Sapha, penjaga pengintai yang dipanggil pada masa pembuangan di Babel. Kita lihat dulu Ben Adam, anak manusia. Ben Adam adalah keturunan manusia berdosa. Kalau dikatakan anak manusia menandakan kelemahan, kerapuhan. Kalau kita adalah anak manusia, maka kita tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan, kesegaran dari Tuhan. Apalagi seperti hari ini dikatakan Yeskiel diberikan otoritas untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Seperti hamba Allah. Itulah penjaga. Itulah yang bernama manusia, tidak lagi mengandalkan pikiran, kekuatannya di tengah-tengah kehidupannya. Jadi kalau kita termasuk Ben Adam, jangan pernah mengandalkan dirimu, kekuatanmu, pikiranmu, tetap mengandalkan pikiran, kekuatan daripada Tuhan. Dan ini kemarin dalam bacaan Almanak HKBP, bacaan pagi dikatakan, orang yang berbahagia tidak mengandalkan kebijaksanaannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan kekayaannya, tetapi dia berbahagia bila telah mengenal jalan-jalan Tuhan dan kasih Tuhan. Itu dikatakan dalam kemarin bacaan pagi kita di HKBP. Lalu yang kedua, penjaga. Penjaga ini adalah panggilan untuk nabi. Tugasnya membunyikan alarm, mengumumkan bahaya, membunyikan trompet bila datang musuh. Biasanya berdiri di atas tembok sehingga dia bisa melihat bahwa musuh masih jauh. Musuh masih jauh. Lalu dikatakan musuh sudah dekat. Karena dia sudah melihat musuh. Namun bukan tugas penjaga. Bagaimanakah tanggapan masyarakat yang mendengar sirene, yang mendengar panggilan dari penjaga? Dia hanya mengatakan, dia hanya mengumumkan, dia tidak dapat memaksa mereka keluar dari serangan musuh untuk menyelamatkan mereka, namun memperingatkan bahwa musuh sudah datang, bahwa musuh sudah mengelilingi, sudah dekat, sudah masuk kota. Demikianlah Yeskiel menjadi penjaga, mengawasi kehidupan bangsa Israel, orang demi orang, mengawasi kehidupan bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel, yang telah kehilangan identitas secara keagamaan dan politis, di mana mereka sudah terbawa arus Babel, mengikuti ritus-ritus keagamaan Babel, dan menyembah berhala yang ada di Babel, dewa-dewa mereka. Memang Yeskiel pada umur 25 tahun dia ikut terbuang, diangkut ke Babel.
Ini yang dikatakannya sesudah dia 5 tahun yang seharusnya dilantik menjadi imam di Yerusalem ditabiskan. Namun tidak lagi ditabiskan di Israel, di Yerusalem, karena dia sudah di buangan Babel. Lalu dia diangkat Tuhan menjadi nabi penjaga Israel, penjaga bekerja atas nama Tuhan. Apa yang dikatakan? Dikatakan kepada Yeskiel. Ada dikatakan di sini orang jahat. Apakah orang jahat ini dikatakan dalam bahasa Ibrani? Rasha. Orang jahat, orang fasik yang bertindak jahat, buruk. Kata dasarnya merusak. Pekerjaannya meremukkan, menjijikkan, tidak berharga. Tidak melakukan yang baik, tapi melakukan yang buruk. Di Mazmur 1 ayat 6 dikatakan, Rasha, jalannya menuju kebinasaan. Walaupun banyak temannya, walaupun banyak hartanya, walaupun senang banyak orang kepadanya, tetapi kalau dia rasa jahat, dia sedang berjalan menuju kebinasaan. Untuk itulah, bila dia masih tetap rasha, pasti hidupnya dalam bahaya. Maka sangat perlu ada yang mengingatkan sebagai utusan Tuhan. Panggilan itu diberikan kepada Yeskiel yang ikut terbuang di Babel. Karena memang dikatakan pada saat panggilan Yeskiel sebenarnya dia lihat ternyata Allah ada di Babel. Dia memanggil Yeskiel di Babel. Tuhan tidak terkurung di satu tempat atau di Yerusalem. Umat yang dikasihinya diikuti oleh Tuhan sampai di kebuangan Babel. Maka dia mengingatkan umatnya, jangan sampai hidup dalam kejahatan, dalam rasha. Bila hukuman akan dinyatakan bagi rasha orang jahat, maka sebagai penjaga wajib mengingatkannya. Itulah tugasnya. Bila seseorang tetap dalam kejahatannya, dia akan mati. Tapi penjaga bertugas mengingatkannya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati rasha oleh kejahatannya. Tetapi aku akan meminta pertanggungjawaban darimu. Itu katanya kepada Yeskiel, akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi di sini dikatakan mati sangat berbeda, saya lihat di bahasa Ibraninya, pasti mati, dihukum. Tapi engkau akan menyelamatkan nyawamu, nefes, jiwamu akan selamat ketika engkau memperingatkan orang jahat itu. Jadi penjaga bertanggung jawab penuh untuk menyatakan kesalahan sehingga seseorang itu memahami bahwa dia bersalah. Tinggal respon dari rasha, orang fasik, orang yang jahat itu. Apakah berubah atau tidak? Tinalik bulung sihupi, dapinar saung bulung sihala, unak sumolsol dipudi, dasi paingot suada. Kalau tinalik bulung sihupi yang ada berduri, tentunya kita tidak akan kena duri, sehingga daun sihala ketika datang hujan bisa memayungi kita. Sangat indah bahasa Batak itu. Maka nasihat-nasihat perlu kita katakan kepada seseorang. Ada seorang ibu yang sudah tua. Mereka sungguh baik keluarga itu. Banyak orang-orang dari kampung yang bertinggal diam di rumahnya karena saking baiknya. Keluar masuk makan di rumah itu, dibiayai sekolah. Tetapi anak-anaknya lebih banyak tidak berhasil. Tidak mau tahu. Dikatakan rusak. Lalu kami tanya kepada ibu itu yang sudah tua, bagaimanakah perasaanmu?
anak-anakmu demikian. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan karena ketika muda semuanya sudah saya ingatkan. Saya tidak menyesal. Tergantung mereka. Saya tetap menjalani kehidupan, tetapi mereka tidak mendengar nasihat saya. Itu sudah salah mereka. Mereka sudah dewasa. Mereka sudah memutuskan apa yang baik dan yang tidak baik. Tugas saya sebagai orang tua sudah saya laksanakan sebagaimana firman Tuhan. Dan dia tetap sampai tua ke Jakarta juga naik bis biasa, dia kuat sekali. Karena dia ada bersama dengan Tuhan. Ternyata banyak orang ketika anaknya sudah gagal tetapi sudah diingatkan dengan benar-benar, mereka begitu seperti tidak sehat di tengah-tengah kehidupan. Kami mendapat hikmat dari ibu yang tua itu. Begitu luar biasanya dia mengingatkan, tetapi ketika anak-anaknya tidak mau diingatkan, maka dia sudah selesai pertanggungjawaban. Maka di dalam perilaku jahat ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terjadi pembiaran. Di rumah anak-anak yang nakal, yang tidak benar, jangan ditertawakan ketika dia mencuri uangmu di dompetmu. Wah, ini sudah pintar mencuri. Wah, hebat. Jangan biarkan itu. Semakin dewasa dia nanti, dia merasa itu bagus. Kata-kata kasar juga perlu kita peringatkan. Supaya mereka seperti firman Tuhan, ada dalam kata-kata yang lembut. Tetapi yang terutama adalah ketika sikap kita itu yang menjadi teladan. Beberapa hari yang lalu pembinaan penatua di Jakarta, motivatornya mengatakan, apa yang saya katakan itulah perbuat. Lalu dia katakan, tepuk dagu tapi tangannya ke sini. Semua penatua itu ke dahi. Tepuk dagu katanya tapi semua ke dahi. Itu katanya. Betapa kuatnya tindakan kita menjadi teladan bagi jemaat kita. Bagi setiap orang, kata-kata itu 1000 kata-kata tidak mereka pedulikan. Tetapi satu tindakan yang benar, teladan yang baik menjadi tiruan bagi mereka. Itulah kita. Maka ketika kita memperdengarkan kebenaran, tetaplah teladan menghidupi kebenaran. Sehingga pertimbangan tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi Tuhan senang saling mengingatkan. Jangan merasa sintua, sepertinya nanti saya usil kalau saya mengingatkan jemaat yang bersalah. Oh tidak, itu tugasmu. Nanti saya dikatakan usil banget sintua ini. Ini aja diurus-urus katanya. Bukan, Tuhan yang memanggil. Apakah kita akan melawan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sehingga jemaat ini selamat? Mari kita bersama-sama mengingatkan apa yang ditugaskan. Itu tanggung jawab kita. Menyebarkan belas kasihan Tuhan di rumah, di persekutuan arisan, di gereja, dan di berbagai tempat. Biarlah saling mengasihi dan sekaligus saling mengingatkan. Saya sudah beberapa kali di tempat-tempat PA kategorial sudah mengingatkan, lihatlah adat Batak itu. Besok-besok orang muda tidak lagi masuk ke adat Batak. Kenapa? Saya kemarin beberapa kali mengikuti adat 1 harian. Ternyata waktu seseorang berkata-kata di depan, memberkati pengantin, memberikan petua-petua, di belakang semua asik memperbincangkan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Apakah itu yang didoakan? Mereka sedang bersungguh-sungguh menyatakan berkat Tuhan. Pantaslah. Sudah didoakan jangan cerai, sudah ada yang cerai. Pantaslah mereka sudah dapat anak, diberkati oleh semua massa. Tetapi ternyata hanya 1 orang. Hanya persinabu. Bagaimana protokol? Sesudah protokol selesai tugasnya, dia keluar merokok di luar. Apakah ini semua tidak dilihatnya, diperhatikan? Saya selalu ingat ketika pembinaan tentang pers media. Kalau kau meliput, jangan engkau tinggalkan dia yang berpidato. Memang lebih enak ketika gubernur berpidato, minta teksnya sama ajudannya.
Tetapi mereka mengingatkan kami waktu itu. Jangan-jangan di situ dia ditembak mati oleh seseorang. Engkau tidak melihat peristiwa itu. Maka rasa bagaimana dia tertembak tidak kau lihat. Karena kau hanya meminta konsep. Lalu kau peramu begitu hebat. Lalu mediamu luar biasa. Ini perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Sudah saya katakan juga. Bagi banyak orang. Pantaslah. Memang kita tidak mau mendengar orang lain. Dari punguan marga ini. Dari hula-hula. Apalagi hula-hula membawa berkat Tuhan. Semuanya ngobrol di belakang semua. Tidak ada, hanya yang berkata-kata itu. Yang di sampingnya pun sekretarisnya tidak mendengar. Padahal itu doa kita kepada Tuhan secara kolektif. Doa yang bersama-sama diucapkan pasti luar biasa dampaknya kepada orang pengantin itu. Itu saya katakan sama istri saya sesudah pulang. Kenapa waktu memberi ulus, hela, semua datang katanya. Karena secara sosiologis saya katakan. Karena di memberikan ulus itu, ulus hela itu, semua ibu-ibu merasa anaknya di situ. Buruhnya di situ. Kenapa orang-orang muda juga datang ke situ? Karena mereka merasa juga, kami juga nanti demikian. Hanya di situ. Apakah ketika pendeta memberikan berkat, kita juga berdoa di sana? Atau jalan-jalan kalau acara mertupol itu? Kita benar-benar memberikan hati kita, pikiran kita, berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan. Itu saya katakan, kapanlah adat ini ditinggalkan orang Batak? Kalau dia merasa tidak terberkati dengan menikmati adat itu. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh ketika ada acara adat yang juga biasanya menjadi bagian kita, maka orang-orang muda itu nantinya akan katakan tidak ada gunanya kalau kita bermain-main di situ. Padahal kata-katanya sungguh mulia, berkat melimpah di sana. Baiklah, itu juga menjadi seperti penjaga. Saya katakan kepada kita, biarlah semuanya dulu membuat konsep-konsep. Konsep orang Batak juga sekarang tidak ada lagi secara bersama bagaimana mendidik anak. Kenapa kita tidak buat membahas bersama-sama raja-raja adat? Apakah konsep Batak dalam membina anak-anak, membina rumah tangga, apakah masih seperti dulu? Oh, tidak lagi. Orang tidak peduli dengan perintah orang tua. Mereka perlu diskusi bagaimana kita dengan konsep itu. Apakah masih bisa? Kemarin di pertanyaan katakan, kalau sekarang kita ingatkan anak seseorang, lalu kita tegur anaknya, oh orang tuanya marah. Apa itu negur-negur anak saya? Emangnya anakmu, uruslah anakmu katanya. Ini jangan sampai merasuki kehidupan orang-orang beriman. Itu tidak usil, itu baik. Ketika anak saya masuk ke mall dan ibu-ibu mengingatkan, ngapain kau ke mall SMP, berdinas SMP? Lalu dia tidak pernah lagi ke mall karena ibunya ada di sana, yaitu teman-teman mamanya. Ini yang luar biasa kalau kita saling mengingatkan. Yang sering ada juga ungkapan, mati namau, matilah aku. Ini ada juga perkataan kita sering. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar untuk kehidupan dalam keterpurukan seperti bangsa Israel. Tetapi orang beriman tidak begitu. Ada Tuhan di tengah-tengah pergumulanmu, kesusahanmu. Ada Tuhan di sana. Inilah yang dikatakan orang buangan. Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Dosa nenek moyang kami menghancurkan kami, sudah tertanggung atas kami. Oleh karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Itu juga dikatakan pada zaman Yesus. Apa dikatakan pada Yesus? Oh, saya tidak bersalah atas orang ini, kata Pilatus. Apa kata mereka? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Itulah kata orang banyak itu. Begitu ringan berkata-kata. Tetapi ketika itu dikatakan, banyak orang membenci orang Yahudi dengan nats dari Matius 25 ayat 27 itu. Tapi inilah perkataan Tuhan. Keperdosaan mereka atas kata-kata orang tua mereka masih tetap masuk dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak mengutuk kata-kata orang tuanya sampai ke anak-anaknya. Ini yang dikatakan. Lalu Tuhan menjanjikan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Inilah jawab Tuhan
sampai hari ini. Walaupun orang tuanya mungkin kami tanggungkan darahnya kepada kami dan juga kepada anak-anak kami. Tetapi Tuhan berkata, bukan, saya mengasihimu. Saya mengasihi anak-anakmu mungkin yang sudah dikatakan kutuk oleh orang tuanya. Saya mengasihimu, yang penting kembalilah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh keturunan di Lubu Pining yang membunuh Munson dan Leman. Mereka mengumpulkan semuanya, mereka berdoa kepada Tuhan mohon ampun, lalu Tuhan memberkati mereka. Jadi bukan mengatakan, oh kami tidak bisa lagi diampuni Tuhan. Karena Tuhan sebenarnya sangat mengasihi kita. Mungkin terlalu berat persoalan kami, tapi Tuhan mengampuni mereka yang kembali kepada Allah. Jangan seperti kata-kata, karena ada dukanya, ada penderitaannya, lalu dia marah kepada Tuhan dan berkata, emangnya saya lebih buruk dari orang-orang lain sana? Kenapa Tuhan tanggungkan itu semuanya kepadaku, berbanyak penderitaan? Oh jangan. Jangan menjadi hebat di hadapan Tuhan. Kalau engkau bersalah, kalau banyak pergumulanmu, mintalah kepada Tuhan. Bersama Tuhan. Hidup bersama Tuhan dalam penderitaanmu. Sehingga ada makna teologis di dalam penderitaan engkau itu. Itu yang dikatakan di diskusi Naposo Bulung tadi malam. Kenapa ada mati muda? Apakah orang-orang yang baik yang harus mati muda? Kenapa ada orang yang sudah tua? Lalu saya katakan, itu Yohanes, dia panjang umur, teman-temannya sudah meninggal semua, tetapi dia tua bisa mempersaksikan, sayalah yang melihat, yang mendengar, dan yang mengetahui Yesus itu dulu benar-benar ada. Dia masih bisa bersaksi walaupun banyak orang yang mati. Lalu kemudian yang mati muda, bagaimana Daud sebagai raja? Apakah karena raja dia harus Tuhan? Raja Daud adalah yang mengepalai, yang membimbing, yang memimpin umat Tuhan. Apakah Tuhan wajib menghidupkan anaknya? Oh tidak. Tetapi ketika dia sakit keras, Raja Daud benar-benar berdoa, berpuasa dan tidak makan. Tetapi sudah mati, dia lalu mandi, keramas, lalu dia memimpin tahtanya. Apa yang mau dikatakan? Dia sebagai raja sudah mengatakan kepada orang banyak, kami akan berjumpa nanti dengan bayi ini. Dia sudah bersaksi. Jadi dia kematian, telahaon, bukan berarti membuat dia duka ketika dia minta kepada Tuhan dengan benar-benar permintaannya. Tapi Tuhan putuskan dengan keputusannya, maka dia boleh bersaksi. Ternyata baby itu nanti boleh berjumpa nanti dengan Raja Daud di surga. Dulu sudah dia nyatakan tentang kebangkitan orang-orang yang mati, orang-orang yang percaya. Maka yang perlu, bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi bukan tanpa harapan bila kita jatuh. Namun yang perlu adalah perubahan. Itu dikatakan dalam pembinaan pendeta preses-preses. Kadang-kadang orang, kita tanya kepada seseorang, yang dijawab apa? Apa yang dalam pikirannya. Bukan pertanyaan kita yang dijawab. Maka sering jadi error banyak hal. Tetapi yang dikatakan, tetap berharap, pembaharuan budi. Masih ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Selalu ada harapan, kembalilah kepadanya. Yang terakhir, dulu di kampung kalau ada gempa, lalu mereka keluar dari rumah supaya jangan rumahnya runtuh. Lalu mereka ditimpa dan berkata, suhul, 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 suhul. Orang lain yang mendengar suhul, 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 mereka juga akan keluar ke rumah. Tidak tinggal dalam rumah. Ini luar biasa. Kalau tidak mau, biar aja suhul. Biar saya mati di sini, ya mati dia kalau runtuh rumahnya. Tapi semua keluar mengatakan suhul, 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 suhul. Lalu semua mereka selamat. Kita sesudah kedatangan Tuhan Yesus, kita tidak dipanggil lagi seperti epistel tadi. Tidak hanya pendeta, tidak hanya sintua,
Kita adalah penjaga di keluarga, di persekutuan, di arisan, di mana-mana. Kita adalah sebagai penjaga anak-anak kita. Seperti yang berkata tadi, suhul-suhul, biarlah dia juga keluar, tidak dalam keberdosaan, keluar dari rumah, tetapi mengungkapkan suhul-suhul, supaya orang lain semua selamat. Maka terutama dalam keteladanan sigap hidup. Dosa bukanlah takdir, tetapi ketika kita terus melekat dalam dosa, maka kita tidak dapat ditarik oleh firman Tuhan keluar dari dosa. Jangan sampai mencintai dosa. Di agenda tadi Inang Sintua mengatakan, bencilah dosa. Jangan sampai kita sayangi sehingga kita sulit berubah dan melekat dalam dosa. Kemelekatan dengan dosalah membuat kita susah keluar darinya. Berpeganglah kepada Tuhan, tinggalkan dosa, maka kita akan selamat. Apakah kita sekarang adalah rasa orang jahat, orang fasik? Mari datang ke dalam belas kasihan Tuhan, maka kita hidup. Kita semua terpanggil menjadi penjaga yang memperingatkan, namun sekaligus penjaga yang diingatkan, yang memperingatkan dan yang diingatkan. Ketika kita diingatkan, jangan sakit hati. Ketika orang lain butuh diperingatkan, peringatkanlah. Jangan merasa rendah diri. Ketika kita mengingatkan orang lain, oh saya orang berdosa, ada waktunya kita mungkin diperingatkan. Lalu yang terakhir catatan, ini catatan bukan bagian dari khotbah. Sangat cantik semua pakai bunga dan ganteng. Bunga semat. Di pertanyaan saya dicerahkan oleh Sintua lingkungan di pertanyaan itu. Karena ada pertanyaan, apa sih bunga semat itu? Inang juga waktu baru datang berkhotbah dari luar daerah dilihat, ada pesta tadi ya katanya. Oh bukan. Jadi panorangion Sintua tadi malam, saya akan berbagi dengan kita. Itu dikatakan, apa artinya bunga semat? Ada pesta besar. Satu hari diperkenankan oleh Tuhan, kita boleh bersyukur kepadanya dengan pesta parulupu-lupu. Jadi ini adalah mengingatkan kita bahwa ada pesta nanti. Jangan sampai lupa ya, tanggal berapa ya, baru diskusi di antara kita. Sehingga seperti tadi saya diminta memilih, ya saya pilih dong yang kuning. Karena saya hari ini berbahagia berjumpa dengan jemaat. Maka saya sekarang berbahagia dengan bunga semat yang kuning ini. Maka kita nanti akan menikmati. Jadi kenapa ada kotak-kotak uang? Oh nggak apa-apa dong. Kalau kita berkenan memberikan, kita berikan. Kalau kita tidak berkenan memberikan, nggak apa-apa. Yang penting bunganya yang perlu mengingatkan, bukan uangmu. Uangmu itu adalah ucapan syukur, selalu kita berikan kepada Tuhan. Itu kotak-kotak itu. Jadi yang dilihat itu, Bea masuk gereja, nanti jadi tidak bergereja. Kata Sintua itu loh, bukan kata saya. Masuk ke hati saya. Maka saya senang. Tadi pagi saya merasa lebih cepat dari semua datang. Ternyata mereka sudah bekerja keras di sana. Melihat saya dan memberikan ini yang warna kuning, warna bahagia saya pada saat ini. Kita seperti saya katakan selalu, pesta gereja adalah pesta surga. Jangan ada satu orang pun yang bersungut-sungut atau yang menderita karena pesta. Kalau ada sesuatu hal, tanyalah Sintuamu. Ternyata Sintua itu sangat bijaksana menerangkan apa yang terjadi di gereja kita. Tuhan memberkati kita setiap orang. Kalau punya pergumulan, ketika kita nanti berdoa, serahkan kepada Tuhan. Pasti mungkin kita punya masalah-masalah. Jangan bawa bebanmu ke rumah. Tinggalkan bersama dengan Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami nikmati pada saat ini. Akhirnya Tuhan berkata kepada kami setiap orang, kamilah penjaga. Kamilah yang bertanggung jawab memelihara kehidupan anak-anak kami, suara anak-anak kami, perilaku anak-anak kami, dan juga sesama saudara kami di gereja ini, di sektor atau dimanapun. Biarlah kami hidup menjadi teladan yang diperintahkan Tuhan untuk boleh menjadi penjaga dalam kehidupan kami. Tetapi kami akan menjaga diri kami. Kami mau tunduk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah itu kami aminkan.
sehingga kami mau bergerak memperingatkan anak-anak kami, cucu kami, dan siapapun, sehingga semuanya boleh bersuka cita karena hidup berbahagia di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah kami senantiasa belajar terus-menerus di dalam firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak yang lahir. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dan juga orang yang menantikan cucu atau anak-anak, berkatilah kiranya ya Tuhan. Dengarlah doa permohonan mereka. Biarlah dalam waktu Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik bagi setiap keluarga. Dan anak yang lahir dalam keadaan sakit, kami juga memohon, ya Tuhan, Engkau yang berperkara di sana, berikanlah apa yang sesuai dengan kehendak dalam belas kasihan-Mu. Engkau boleh memulihkannya. Kami hanya berharap kepada Tuhan di dalam hidupnya yang telah Tuhan perkenan untuk menghirup udara dunia ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang telah menerima berkat. Biarlah mereka menjadi keluarga yang berbahagia, yang boleh menyatakan kasih Tuhan ke dunia ini. Dan orang-orang yang sedang menantikan jodohnya, berkenanlah ya Tuhan, mempertemukan mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama mempersaksikan kasih Tuhan juga melalui keluarga yang telah Tuhan berkati. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang menjadi bertambah di jemaat ini, yang datang pindah di HKBP Bogor ini. Biarlah mereka bersuka cita menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, dan berkenan menjadi memberikan yang terbaik, menjadi kontribusi mereka di jemaat ini untuk kebangunan jemaat HKBP Bogor. Dan biarlah kami menerimanya dalam sukacita, dalam persekutuan kami. Dan juga jemaat yang dalam bimbingan yang hari ini jam 10 nanti akan diterima menjadi warga penuh di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Setiap orang-orang yang menyimpang dari kehendak Tuhan, Tuhan menantikan pertobatan kembalinya jemaat itu. Biarlah kami setiap orang kembali kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah gereja ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Bapak J. Hasibuan, Richard Pakpahan, Nyonya Sinaga, Guru Tamba, Akira Damanik, Koklas Samunangan Purba, Nyonya Manurung, Boru Siregar, Rika Demak Malau, Bapak C. Ambarita, dan juga Nyonya Sianturi Boru Silalahi. Dan banyak yang sakit yang tidak memberitahukan untuk diwartakan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berkenanlah memberi pemulihan oleh mujizat-Mu ya Tuhan. Berkati para dokter, perawat dan rumah sakit, dan juga para peneliti untuk boleh memberi yang terbaik, anugerah Tuhan bagi umat manusia. Sertai mereka di minggu ini boleh bersuka cita karena Tuhan ada dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk penahbisan calon sintua atau penatua hari ini. Engkau memanggil mereka dan sudah menjalani learning pelajar selama 2 tahun. Biarlah mereka ya Tuhan berkomitmen untuk senantiasa bersedia memberikan pembaharuan-pembaharuan di sektor-sektor dan juga di gereja ini. Biarlah kesegaran pengetahuan mereka boleh mereka pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk pembaharuan dan pembangunan gereja ini. Kami juga berdoa untuk pesta para lopo-lopo yang sudah semakin dekat. Berkatilah panitia, berkati kami setiap orang, supaya kami juga boleh berkontribusi, bersemangat, bergembira, menikmati pesta hari yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk boleh bersyukur kepada-Mu atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa banyaknya bagi kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih mencari pekerjaan dan yang sudah bekerja, dan yang kuliah, yang sekolah, dan banyak aktivitas ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya. Biarlah kami dipandu oleh firman Tuhan di dalam segala keberadaan kami. Ketika kami akan kembali dari bait suci ini ya Tuhan, tolong kami sertai
Setiap orang boleh sampai tiba di rumah kami, di kontrakan kami, di kos-kosan kami dalam sukacita. Sertai kami ya Tuhan esok hari dan 1 minggu ini untuk boleh bekerja dalam sukacita. Karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memberi persembahan dan bernyanyi. Yesus menjalani sungai darat laut, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus yang menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada kuasa firman-Nya di rumahmu, itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Agar kedamaian makin nyata, saling mengasihi sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Bila kau cemas dalam pencobaan dan lemah hadapi penderitaan, mari pandang Yesus juru selamatmu, kepulang dan berlindung padamu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Sempurnalah sudah sukacitaku, bila yang sesat kembali padamu, untuk memuliakan Yesus Tuhanku.
karena bertambah masuk rumahmu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Yesus menjalani sungai darahlah, nyatakan kasih-Nya pada kulangkan. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosa dan dosamu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Firman kami di rumahmu, itu kau gunakan senjatamu. Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyatalah, saling mengasihilah sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai Tuhan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhanmu, tolonglah sesamamu. Nanti kau tuai hasilnya, hidup bahagia tentram. Sudah kekal, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Tolonglah saudara kita yang terpuruk hidupnya. Ingat, jangan kau biarkan, beri bantuanmu segera. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal, janganlah kau tidak dapat hidup damai